Alah punya si Pulan, udah belum. Makanya kenapa selama 4 tahun kami main brand, kami nggak terlalu ngejar pasar Aceh. Bukan pasar Aceh, maksudnya pasar di Aceh. Ya, kembali lagi di Haba Baba Ali Podcast. Dan episode kali ini kita tidak berbicara masalah politik, karena tokohnya bukan tokoh politik, tapi ini kawan aku SMA, kita satu SMA, dan hari ini dia sudah jadi pengusaha muda. Kita akan bicarain, ada 2 orang sih hari ini, ada 2 episode, nanti kita jadiin 2 episode masalah local pride ya, atau brand lokal ya, brand ya, yang memiliki brand lokal. Jadi kita akan ya ngobrol-ngobrol santai lah. Di sini sudah ada Saibul, ya kan, Sahibul Wahyu. Ya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi Saibul ini adalah kawan awal SMA kita di Alfitian. Jadi setelah aku ketua 3 OSIS, tahun Pak ya? ketua apa? 3 tahun ya, berapa tahun? 3 tahun kita? Enggak. Iya 3 tahun. Iya, 3 tahun kita bersama. Setelah aku ketua asrama, dia jadi ketua asrama. Betul lah. Jadi hari ini Saibul sudah menyelesaikan sekolahnya ya. Ya. Sudah sarjana. Belum Pak, belum. Oh belum sarjana. Jadi Saibul adalah salah satu kawan aku yang main bisnis di baju ya, di fashion lah istilahnya ya. Apa namanya sebenarnya? Ya bisa sebenarnya bukan distro sih Pak. Apa enggak? Ya toko baju biasa. Soalnya kalau distro itu apa namanya? Kayak misalnya Kimia Farma itu distro Torokle. Oke. Gramedia distro. Oke. Jadi distro itu bukan cuma baju. Oke. Wah, kok ngomong kan depan mic dong. Oh iya, masuk siap. Suaranya, Wak. siap Pak. Ada, oke, terus. Pertama kali podcast. Ya. Kan udah sebelumnya aku udah mandi di toko ya. Tapi itu distro, Pak. Itu distro ya. Jadi dia main baju tapi dia ngeluarin brand sendiri. Betul nggak? Sedikit-dikit Pak. Ya. Pertanyaanku adalah kenapa harus ngeluarin brand baju sendiri? Kenapa nggak jual-jual yang ada KW-KW tinggal kita masukin, itu kan lebih laku di pasaran. Pertanyaannya kenapa harus buat brand sendiri? Coba majuin skill Pak. Mic-nya. Biar suaranya itu. Kau tarik ini dikit. Bisa. Kau tarik itu. Dah. Audio pas. Oke, lanjut. Nggak diulang kan? Enggak. Kenapa harus brand sendiri? Kenapa harus brand sendiri? Karena simpelnya gini Pak, kawi itu kan meniru punya orang sebenarnya. Iya, namanya juga kawi. Kawi kan. Kita maunya di sini kalau memang kita bisa buat sendiri, ngapain ikut punya orang? Oke. Maunya gitu. Terus motivasinya apa bikin brand sendiri? Lebih ke ini sih Pak, cinta ke produk lokal. Jadi coba Bapak bayangin, apalagi di pandemi ini ya. Oke. Ada berapa mamang yang di Bandung tuh yang terbantu gara-gara local pride. Oke. Di tengah pandemi saat ini, belum lagi ekonominya lemah, sebenarnya sangat terbantu gara-gara local pride tadi. Tapi kan pasaran lokal pride itu kecil atau besar di Aceh hari ini? Kalau untuk di Aceh, kalau bersaing sama lokal brand-brand yang KW-KW-an ya. Misalnya di mana ya? Ya di pasar-pasar pada umumnya yang jual-jual baju. Kalau untuk di Aceh sebenarnya masih kecil. Untuk local pride ini. Untuk lokalnya. Cuman kalau di Indonesia udah lumayan besar kalau untuk hari ini ya. Apalagi pemerintah udah mulai agak mendukung. Terus dari marketplace kayak Shopee, Tokopedia memang udah lagi digenjot-genjotnya Pak untuk UMKM, untuk local pride. Oke, persaingannya gimana? Di Aceh ya, Aceh dulu kita bilang persaingan. Kalau di Aceh sebenarnya Aceh ini kecil Pak. Cuma 5 juta penduduk ya, kalau nggak salah. Ya, kurang lebih. Cuma 5 juta penduduk Aceh ini sangat konsumtif Pak. Coba Bapak bayangin ya. Kemarin saya pernah ngomong sama salah satu brand di Bandung. Aceh nomor 3 pembelian terbanyak di Indonesia. Setelah Jakarta, Bandung. Oh, produksinya Bandung ya, barang-barang produksi. Di Bandung. Aceh nomor 3. Pemesanan produksinya itu. Oke. Berarti kan besar, untuk tingkat konsumtifnya besar.
di situ. Jadi bukan hanya ada persoalan sama brand-brand KW itu Ya, atau bisa. ada persoalan juga sebenarnya? Itu kan cuma kendala sedikit, Pak. Nggak Kendala apa? terlalu kendala sedikit, maksudnya gini. Orang-orang kita itu belum terlalu paham yang namanya branding, brand, logo. Oke. Istilahnya gini, singkatnya gini. Ada namanya logo. Logo itu muka. Oke. Muka Ali itu gini, mancung segala macam. Terus ada namanya brand. Brand itu Muhammad Ali Ridho. Nggak ada Muhammad aku, Ali Ridho. Ali Ridho misalnya. Dah. Branding itu Ali Ridho orangnya sombong, begana begini, itulah Ali Ridho. Oke. Nah, untuk saat ini di bagian brandingnya kita masih kurang. Oh, oke. Jadi orang masih apa ya istilahnya? Masih membeli itu karena look Ali Ridho itu bagus. Ibaratnya gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya barang-barang KW itu bisa lebih cepat, itulah tadi. Karena KW itu kan niru punya orang yang udah bagus. Oh, iya, KW Iya, itu dia nggak perlu promosi lagi ya nggak? Karena brandnya memang sudah brand besar. Brandnya udah besar, brandingnya udah dapat, semua udah dapat, looknya udah dapat. Karena orang miskin aja nggak sanggup beli, dia beli yang KW. Bentar aku. Kau tarik dulu. Siap. Gini. Gitu, Pak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya, berarti kendala untuk bikin brand lokal sendiri apa sebenarnya? Kalau kendala sih, kalau untuk hari ini Pak ya, bukan cuma dari pemerintahnya aja, Apa dari juga? pelaku usahanya juga harus ngerti sebenarnya konsep brandingan itu kayak gimana. Oke. Hal-hal kecil harus diperhatiin, terus kayak Ibu bilang tadi brandingannya harus diiniin juga, desainnya. Kalau promosinya gimana? Karena brand baru, brand lokal itu kan pasti brand baru, apalagi McBull. Ini McBull aku dapat stikernya juga nih. Ya. Nggak, McBull itu tokonya Pak, bukan Iya, brand. tokonya McBull, di situ ada brand-brand lokal Iya, pasti ya kan. Maksudku kan brand baru. Orang apa aja brandnya? Coba sebutin salah satunya. Kalau brand yang sama Ibu nih, Iya, McBull. itu ada namanya His Society. His Society. Oke, apalagi? Terus ada namanya Lucky. Terus ada namanya Ground. Ground. GROWN. Terus satu lagi yang terakhir Wear It. Wear It. Jadi yang paling laris mana? Sama sih Pak. Sama semua. Jadi kan itu brand baru. Maksudnya Baru 3 tahun Pak. baru 3 tahun dan 3 atau orang 4 tahun. bahkan di Aceh, Banda Aceh lah kita bilangnya, khususnya kan belum dengar semua tuh brand. Ya. Kalau misalnya kita bilang apa brand-brand yang banyak kawinnya ya. Kan brand sepatu salah satunya Nike misalnya. Ya kan? Nike itu kan udah brand besar. Tapi kawinnya menumpuk di pasaran. Pasti. Ya kan? Dan itu paling laku. 300.000, 200.000 dapat itu barang, ya kan? Tapi dia tidak perlu mempromosi lagi. Main ambil tuh barang di Bandung, ya kan? Main taruh dia depan toko. Sedangkan brand lokal harus ada effort lebih. Setuju nggak? Setuju Pak. Sebenarnya gini kan sama persis kayak Ibu bilang tadi, ke brandingnya. Kenapa orang niru punya yang udah yang udah maju nih, misalnya Nike kayak tadi. Kenapa harus ikut Nike? Karena brandingan Nike ini emang udah hype, udah naik. Jadi seakan-akan kalau misalnya aku pakai Nike, kasta aku tuh tinggi loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya, tapi Nike KW itu apa? Iya, walaupun cuma kan orang maunya kan branding. Nah, tugas si lokal pride di situ. Bangun brandnya, bangun brandingnya, bangun logonya segala macam. Pokoknya yang mengarah ke situ. Supaya apa? Supaya hype-nya ketemu gitu loh. Kalau aku tanya nih lagi, kualitas brand lokal dengan kualitas KW mana lebih baik? Tergantung sih Pak. Kualitas bahan misalnya. Kalau bahan sama sebenarnya. Sama. Malah lebih bagusan yang lokal. Oke. Karena yang karena KW itu banyak sebenarnya Pak. Ada KW yang premium satu, iya, ada KW super, ada super, ada jadi KW 3. Jadi nggak bisa kita samaratakan bagus KW atau lokal tuh enggak. Karena di lokal tuh ada kasta juga. Oh sekelas misalnya apa? Kayak Skrimus, apa misalnya gitu 74. Itu agak kelasnya agak sedikit tinggi.
Terus ada di bawahnya lagi, ada di bawahnya lagi. Kalau misalnya di ini juga gitu, ada nanti yang jual di apa namanya, yang di Blok M misalnya, ada Gucci yang apa Tanah Abang. branded Ya. Nah. Apa Supreme apa? Tanah Abang sama itu beda lagi Pak. Tanah Abang mungkin agak di bawah itu sedikit. Di bawah Blok M. Ya, Mangga 2. Oke, ITC Mangga 2. ITC Mangga 2, oke. Agak beda sedikit. Jadi ada kastanya sendiri dah. Oh, berarti di baju-baju di brand-brand juga ada apa kastanya itu membedakan dari jenis bahan? Pasti. Dari jenis bahan ya. Dan setiap brand kan pasti punya USP, unique selling proposition. Misalnya kayak Maternal Eternity. Oke. Dia konsepnya mungkin agak lebih metal. Masing-masing punya inilah sendiri lah, punya apa? Punya identitasnya lah. Kayak Ergo misalnya lagi rame. Ergo punya identitasnya. Ergo sekarang udah top deh ya. Itu perwakilan lokal ya. bagus. Oke. Kenapa bisa terjun ke dunia bisnis ini? Alasannya Pak? Karena saya suka sebenarnya Pak. Apa yang suka? Ya suka di fashion, di clothing. Kadang Menarik. Karena awak tahunya gini. Dulu Ya. kita masih SMA lah ya. Saya SMA, saya dulu tuh udah jualan dari SMA dari tahun berapa tuh? 2000. Dari simpang Surabaya. Iya masih di Simpang Surabaya. Belum Carvac tuh malah. Udah Carvac ya? Udah Carvac. Udah Carvac ya? kan dari 2002. Dari 2002, tapi di kita 2009 ya. 2009 Ya, udah 2009. pertama kali terjun ke toko punya abang itu ya. Nah, apa karena terseret itu bisnis abang bisa jadi hobi? Karena cuma satu-satunya di sekolah yang pakai sendal-sendal, kau tau nggak zaman-zaman SMA kita tuh sendal-sendal swallow yang ya kalau nggak beli di Carvac nggak gaul kita. Ya, tahu ya kan? Ya pasti Baju-baju Pak. distro. Malah ada kawan yang mau PDKT sama kawan pinjam baju. Ya punya baju. Ya kan? Ya Pan, game kapan? biar diterima mungkin. Ya kan? Dulu kan anak-anak Aceh belum ada sepatu dulu. Kita kalau kita nongkrong pakai sepatu itu masih malu kita dulu. Ya kan? Masih dikatain ya. Kita pakai sendal-sendal distro, ya kan? Anak Aceh kalau belum pakai sendal distro belum gaul waktu itu. Belum gaul. 2009 ya. Ya kan? Berarti dari situ awal merintis. Suka dari situ awal atau memang sudah suka dari dulu? Udah suka dari dulu sih Pak. Udah suka dari SD kan udah pakai distro. Iya kan. Karena sombong nih maksudnya karena keluarga di situ. Karena abang di situ, adik mama di situ, semua di situ, keluarga di situ semua. Jadi mungkin terbiasa, terbawa. Jadi udah suka. Omsetnya lumayan nggak sih itu? Lumayan sih Pak. Lumayan. Apalagi untuk misalnya aku mau mulai gitu. Lumayan nggak tuh? Untuk kita buka pertama. Untuk apa dulu nih? Untuk tokonya dulu kita atau brandnya? Brand ya kita harus ada tempat untuk penjualan juga kan? Iya. Kalau online nggak terlalu produktif lah. Walaupun produktif juga, tapi kita ada tokonya. Kalau online itu sebenarnya besar Pak. Ini tadi barusan sebelum saya kesini ada pengiriman di Shopee. Yang beli tahu Pak siapa? Siapa? Bukan orang lokal Aceh. Orang tadi luar. yang terakhir Bekasi, Jawa Barat. Berarti udah main di Shopee Udah main di Shopee, Make Bola Parel namanya. Make Bola Parel ya. Shopee 99 ada diskon nanti. Enggak, maksudnya penjualan tertingginya bukan orang lokal, Pak. Aceh. Bukan. Malah kebanyakan saya dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Pengirimannya gimana? Ya, pengiriman biasa JNE Teki gitu. JNT. Enggak, maksudnya bukan kecewa, maksudnya kayak apa ya? Mungkin kurang update ataupun, tapi kalau dibilang kurang update nggak juga. Terakhir saya waktu di Bandung bulan berapa tuh, bulan 1 saya main ke vendor, ditanya, "Bul, tahu ini nggak alamatnya Bato, tahu ini nggak alamatnya Gecigu?" Kan orang-orang Aceh semua Pak ya. Kebanyakan yang beli, tapi kenapa di McBull yang belinya orang luar? Analisa saya nih Pak, orang kita tuh paling pantang tahu siapa pemiliknya, pemilik brand ya. Kenapa itu? Ya di branding itu tadi mungkin Pak. Alah punya si Pulan, udah belum. Oke. Mungkin kesan hype-nya itu mungkin kurang. Makanya kenapa selama 4 tahun kami main brand, kami nggak terlalu ngejar pasar Aceh. Bukan pasar Aceh, maksudnya pasar di Aceh.
Yang di misalnya kan salah di Banda Aceh salah satu misalnya kita lihat yang di Uli Karing itu. Kan Ya, dari, Uli Karing. dari ujung ke ujung tuh. Banyak, Pak. Ya, dari simpang PPKP malah. Sampai ujung simpang 7. Ya kan? Rata-rata, Itu rata-rata semua di Bandung. Rata-rata ada di Bandung, kecuali memang ada yang apa namanya kayak branded itu Jakarta. Oke, di masa pandemi ini pasti berkurang lah. Ada ngaruhnya nggak sih? Pasti, Pak, pasti. Banget. Dibilang banget nggak juga sih. Kecuali Lebaran ya. Kadang-kadang toko baju itu paling laku waktu mau Lebaran aja tuh. Itu emang udah momennya, Pak. Oke. Puasa, haji sama tahun baru biasanya. Oke. Mungkin terbantu sedikit karena ada online. Tapi kalau misalnya online-nya nggak ada, habis. Jadi itu brand lokal kita apa yang harus diperbaiki hari ini? Kalau hari ini itu terakhir, Pak, sebelum ini maaf saya potong. Terakhir ada yang beberapa brand lokal asli nih ya. Datang ke saya. Bang, bisa nitip jual nggak? Karena kan corona nih. Oke. Misalnya mau minta bantu lah. Nitip ke toko ya? Titip, Bang, boleh minta jual nggak? Waktu kita lihat, Bang, brandingannya jauh, brandnya pun jauh. Label Wofun nggak ada, satin nggak ada, apa-apa nggak ada. Cuman bagusnya dia bangun branding, sedangkan brandnya masih amburadul. Oh, pantesan Anda main di bisnis lain ya. Jadi jadi bukan baju aja sebenarnya. Dia juga main apa di desain, kelola Instagram, apa ada sebutan kelola Instagram itu? Ya gitu-gitulah, Pak. Pak rokok aja, Pak. Jadi kalau misalnya kawan-kawan yang lain ada brand-brand lokal yang ingin main di dunia Instagram bisa dipegang langsung oleh Saibul nih. Ya. Bisa nggak? Bisa ya. Bisa diatur. Efek pandemi memang bikin kita lebih kreatif lagi sebenarnya. Mungkin karena terjepit, Pak. Lapar. Jadi minta pengko Cari pengko. Oke lah, Bul. Jadi untuk masih produksi sampai hari ini berapa banyak? Ini lagi desain, Pak. Kebetulan untuk puasa 400 desain, Pak. Puasa 400 desain. Berapa ini piece baju dulu? Lagi garap apa? Berapa piece baju dulu? Kalau jadinya? Mungkin 5.000-an, 6.000. 5.000, 6.000 kaos. Belum jaket, belum kemeja, belum celana, sendal ya juga dia ada sendal juga, tali pinggang, topi, tas. Oke lah, jangan lupa mampir ke Macbull. Siap. Ya. Dan terima kasih sudah mampir ke sini. Siap, saya Pak, terima kasih juga Pak. Udah kita, dibaleni tadi. Jadi ada brand kedua nih. Insyaallah. Teman kita juga, teman SMA kita, ya. Apa tuh, Pak? Ya kita bongkar habis ini ya. Thank you, Bul, sudah mampir sini. Semoga pertama pandemi berakhir lah cepat-cepat. Ya, karena memang bukan saya Bul aja, kita juga podcast haus terbatas orang, bintang tamu juga haus terbatas dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini bisa sharing-sharing. Kita tahu dengan brand lokal ada carinya di Macbull Apparel Simpang 5. Simpang Surabaya. Sorry. Simpang Surabaya Macbull. Jadi bisa Instagramnya juga Macbull Apparel. Dan mampir ke Instagramnya Saibul Wahyu. Ya, kalau mau tanya-tanya lebih. Siap. Thank you, Bul. Kita close dan kita masuk ke episode selanjutnya bersama Irfan Bahdim.